Meskipun sikap Harry yang memanggil Taehyung dengan sebutan apa tidak bisa dibenarkan, namun gas kecil itu juga tidak bisa disalahkan. Begitu pula dengan Sean yang merasa kesal dan memberikan tatapan sinis pada Harry. Memang bukan hal baik, namun baik Taehyung dan Yeon tidak bisa menyalahkan perbuatan putranya tersebut. Apalagi setelah Sean bercerita jika sekolah anak-anak yang lain mulai menyebutnya tak punya ayah. Sean yang belum mengerti arti dari sebuah perceraian tentu saja tak bisa menerima hal tersebut dan balas marah hingga membuat anak itu sensitif sekali jika ada hal yang menyangkut tentang Taehyung. Sean boleh menghukum teman yang nakal asalkan mereka memang bersalah dan jadi gara-gara, tapi tidak boleh memukul duluan, peringat Taehyung saat mereka hampir memasuki tempat parkir apartemen. Nanti minta maaf pada Harry ya. Harry memang salah karena sudah menyebut apa Sean sebagai ayahnya. Tapi sebenarnya Harry tidak bermaksud seperti itu. Ia hanya mengerti permintaan mamanya untuk memanggil ayah Sean seperti itu. Tambah Yeon yang sudah menatap sang anak yang duduk di kursi belakang. Iya bu, balas Sean menurut. Mereka sempat mampir membeli kek coklat untuk Harry. Dengan begitu mereka memiliki alasan untuk memastikan keadaan Harry di sana. Saat memasuki area parkir apartemen, baik Taehyung maupun Yeon bisa melihat mobil neon yang sudah terparkir tak jauh di sana. Ada seorang lelaki yang mengenakan hoodie warna hitam dan menutupi kepalanya dengan tudungnya, mencoba untuk menggedor kaca jendela mobil neon dengan brutal. Merasa ada yang janggal, Taehyung segera mendekati mobil neon hingga sorot lampu mobilnya berhasil mengusik lelaki itu dan menyadari jika ada seseorang yang datang hingga ia berlari kabur. Melihat hal itu, Taehyung segera keluar dari mobil dan mengejar. Begitu pula dengan Yeon yang meminta Seon tinggal di dalam mobil sementara ia memastikan keadaan Naon di sana. Uni apa lelaki itu sudah pergi, seru Naon yang baru saja keluar dari mobilnya tampak gelisah dan ketakutan. Taehyung mengejarnya, siapa dia Naona? Apa kau kenal? Balas Yeon. Ah ya, di mana Yeri? Di apartemen, aku meninggalkannya sebentar untuk berbelanja. Meskipun meninggalkan anak usia 5 tahun sendirian di apartemen tak pernah kepikiran di benak Yeon, namun ia merasa bersyukur karena Yeri tak perlu mengalami kejadian menyeramkan barusan. Mungkin jika mereka tak datang, lelaki itu sudah berhasil memecahkan kaca mobil Naon dan membuat gadis itu celaka. Aku akan menghubungi polisi, ucap Yeon buru-buru mengeluarkan ponselnya dari dalam tas. Uni jangan, cegah Naon dengan segera. Kenapa? Kau harus melaporkan lelaki itu, dia hampir mencelakaimu. Tidak, aku tidak mau terlibat dengan lelaki itu. Itu sebabnya melaporkan dia akan menimbulkan efek jerah dan tak lagi memiliki nyali untuk menguntit,mu, balas Yeon. Yeon pikir mungkin saja Naon memiliki rasa trauma untuk bertemu dengan lelaki itu jika ia harus mengurus masalah ini di kantor polisi. Namun bagi Yeon yang merupakan salah satu saksi bagaimana lelaki itu mencoba untuk mentopak jendela kaca mobil Naon, ia tak akan membiarkan gadis itu berjuang sendirian. Begitu pula dengan Taehyung. Mantan suaminya itu pasti akan bersedia memberikan dukungan untuk Naon jika memang kasusnya harus lebih panjang. Uni berhentilah ikut campur masalahku, sentak Naon tampak frustasi. Bukannya marah gadis itu justru terlihat hampir menangis. Kami khawatir padamu. Tidak perlu mempedulikan aku, begitu juga dengan mantan suamimu. Cepat hubungi Taehyung Opa dan minta ia segera kembali, tidak perlu mengejar laki itu lagi, tita Naon. Kau ini kenapa? Balasnya tidak mengerti. Lelaki itu sudah seperti seorang penguntut yang meresahkan. Bagaimana bisa aku membiarkan ia lepas begitu saja? Dia tidak bermaksud seperti itu, gumam Naon. Dari mana kau tahu? Aku mengenalnya. Kau kenal? Siapa dia? Ayah biologis Harry. Balas Naon tanpa sanggup menatap kedua mata Yeon di sana. Jung Dong Hae, seru Taehyung terkejut saat ia membuka tudung hoodie lelaki yang baru saja berhasil ia kejar dan tangkap. Gumam Dong Hae sangat terkejutnya. Apa yang kau lakukan pada Naon? Sentak Taehyung sembari mendorong kasar pundak Dong Hae di sana. Apa kau tahu hal yang kau lakukan itu termasuk tindakan kriminal? Ia tak menyangka kamu menemukan sosok Dong Hae sebagai peneror Naon, padahal selama ini ia mengenal Dong Hae sebagai pribadi yang baik serta ramah. Aku tahu Hyung, tapi aku juga punya alasan. Apa? Aku ingin bertemu dengan putriku, gumam Dong Hae. Putrimu siapa? Bukankah kau belum menikah apalagi memiliki seorang anak?
aku memang belum menikah, tapi Yeri adalah putriku, balas Donghae. Selagi Yeon dan Seon pergi ke apartemen Naon dan bersyukur Yeri baik-baik saja meskipun sudah ditinggal sendirian di dalam apartemen, Naon bilang ia pergi berbelanja saat Yeri sudah tidur. Meskipun tidak tidur, gadis itu bilang ia sudah terbiasa membiarkan Yeri sendirian di rumah. Gadis kecil itu tak akan berani berbuat macam-macam. Ia hanya akan duduk manis dan bergerak di sekitar kamarnya saja karena takut membuat ruangan lain menjadi berantakan dan menimbulkan kemarahan Naon. Sementara itu, Taehyung sudah membawa Donghae masuk ke dalam apartemen Yeon demi meminta penjelasan lelaki itu. Ia juga meminta Yeon untuk merahasiakan hal ini dari Naon dan mengatakan pada gadis itu jika Taehyung tidak berhasil mengejar lelaki yang telah menuntutnya. Aku tidak tahu jika Naon bertetangga dengan Yeon Nona, teman Donghae. Tepatnya sejak 2 tahun yang lalu, ia datang bersama dengan Harry yang masih berusia 4 tahun kala itu. Balas Taehyung sembari menaruh kaleng minuman dingin untuk Donghae. 2 tahun yang lalu adalah saat aku memutuskan untuk pergi ke luar negeri dan menuntut ilmu di sana. Balas Donghae. Naon bilang kau mengabaikannya dan tak bersedia untuk bertanggung jawab atas kehamilan gadis itu. Ucap Taehyung setelah mengisap minuman dinginnya dan duduk santai tak jauh dari Donghae. Masih tak menyangka jika Donghae yang ia kenal adalah ayah kandung dari Yeri. Meskipun begitu, ia tak ingin marah dan menghakimi duluan, melainkan akan mendengarkan penjelasan dari Donghae terlebih dahulu. Karena Donghae yang ia kenal adalah sosok yang baik, sementara Naon sudah menunjukkan sikap buruknya yang membuat Taehyung harus mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak sebelum menentukan siapa yang bersalah. Aku bersedia untuk bertanggung jawab, Naon bilang ia sudah kandungannya dan pergi meninggalkanku. Tak lama kemudian, aku tahu jika ia menjalin hubungan dengan seorang lelaki parubaya dengan harta melimpah dan mengaku kembali hamil anak dari lelaki tersebut saat kami tak sengaja bertemu beberapa bulan kemudian. Klien Harry yang tergolong cepat dari perhitungan lelaki parubaya itu membuat ia merasa curiga dan melakukan tes DNA hingga membuktikan jika lelaki itu bukan ayah kandung Harry. Hubungan mereka segera berakhir dan sejak saat itu, Naon terus berusaha untuk menghindariku padahal aku hanya ingin bertanggung jawab atas anak kami, jelas Donghae. Jika saja tadi Naon datang ke acara ulang tahun Seon lebih awal, tidak menutup kemungkinan ia dan Donghae akan bertemu di sana. Namun memang Donghae pulang lebih awal karena ada hal yang harus ia urus dalam masalah lelaki itu kembali pulang ke negara asalnya. Satu-satunya alasan Naon terus menolakku adalah karena aku tidak memiliki harta melimpah. Ia selalu mengancam akan mencelakai Harry jika aku terus nekat untuk datang. Donghae sudah menunjukkan raut sedihnya di sana. Hyung, aku mohon bantu aku untuk bertemu dengan putriku. Aku ingin memeluknya sekali saja, mohon Donghae. Begini dong ya, situasinya mungkin agak sulit, karena meskipun kau adalah ayah kandung Harry, tapi kalian tidak pernah menikah sebelumnya. Balas Taehyung. Ia juga tidak bisa ikut campur begitu saja, karena sebenarnya baik Taehyung maupun Yeon sudah tak ingin berhubungan dengan Naon lagi. Kalau begitu aku mohon Taehyung, Hyung dan Yeon tidak mengaku pada Naon jika kalian mengenalku, karena jika sudah begitu, ia pasti akan membawa Yeri pergi lagi. Selama 2 tahun terakhir ini, ia bisa hidup dengan nyaman dan menetap lama di sini, karena aku telah pindah ke luar negeri. Aku tahu aku sudah bersikap tak tahu diri dengan meminta agar Taehyung dan Yeon sudah menjaga Yeri untukku, karena Naon bahkan tak segan-segan untuk main tangan jika sudah merasa emosi. Bahkan Donghae pernah memaksa masuk ke dalam tempat tinggal Naon sebelumnya dan membuat gadis itu murka serta mengancam dengan hampir melempar Harry keluar dari jendela di lantai 10 yang kala itu Harry masih berusia 4 tahun. Setelah kejadian yang membuat Donghae merasa syok tersebut, lelaki itu pada akhirnya memilih untuk menenangkan diri dengan menuruti saran dari orang tuanya untuk menuntut ilmu ke luar negeri. Hal itu juga demi kebaikan sang anak, karena semakin Donghae memaksa, maka Harry yang akan menerima akibatnya. Kau tenang saja, aku dan Yeon selalu memantau keadaan Harry, karena kami mulai merasa curiga dengan sikap Naon, balas Taehyung. Hyung, kau juga merasakannya kan? Kau mulai menyadari ada yang tidak beres dengan Naon kan? Aku sangat menyesal mengapa putri terakhir dari rahim gadis itu. Putriku masih sangat kecil, namun ia sudah menderita, ratap Donghae.
Pelan-pelan saja dong ya, jangan terlalu menekan Naun. Seperti yang kau lakukan di tempat parkir tadi, karena hal itu bisa menimbulkan rasa panik. Kau pasti tidak mau kehilangan jejak mereka lagi kan? Jika mereka benar-benar pindah dari sini, aku sudah tidak bisa membantu apa-apa. Karena aku sendiri juga masih memiliki banyak hal yang harus diselesaikan. Lanjut Taehyung. Meskipun ia dekat dengan Donghae, tapi hubungannya dengan Yeon dan Sean adalah prioritas. Aku mengerti Young pada Songhye dengan raut lesu. Yeon kembali tak lama kemudian dan mengabarkan jika keadaan Yeri baik-baik saja. Anak itu masih tidur dengan nyenyak meskipun Donghae masih tak bisa menerima mengapa Naun pergi meninggalkan Yeri sendirian di apartemen. Sekalipun tak ada orang yang bisa dimintai tolong untuk menjaga Yeri, setidaknya Naun bisa menunggu sampai anak itu terbangun, baru kemudian pergi ke supermarket bersama-sama. Memang terkesan merepotkan saat berbelanja dengan membawa satu anak, namun hal itu lebih terjamin keamanannya daripada harus meninggalkan Yeri sendirian. Tentu saja pikiran Donghae dan Yeon sama, tapi tidak dengan Naun. Sejak awal rasa peduli gadis itu pada sang anak memang patut untuk dipertanyakan. Ia terlalu memaksakan Yeri untuk hidup mandiri di usia dini. Saat pamitan pulang, Donghae hanya bisa menatap pintu apartemen Naun dalam diam dan merawang jauh. Padahal sudah sedekat ini dan bisa dipastikan Yeri ada di dalam sana. Namun Donghae bahkan tak bisa masuk dan bertemu dengan putrinya serta memeluknya. Beruntung Yeon mau berbaik hati untuk membagi foto-foto Yeri sebagai obat menghapus rindu bagi Donghae. Aku mau titip Yeri hari ini, ucap Naun sudah mendorong pelan punggung Yeri untuk mendekat ke arah Yeon dan Sean. Gadis kecil itu sudah siap dengan baju seragam sekolahnya, begitu pula dengan Sean. Hari ini Yeri tidak ada jadwal les setelah pulang dari sekolah kan? Apa kau akan menjemputnya pulang? Tanya Yeon memastikan. Memangnya Uni pikir aku bekerja di perusahaan nenek moyangku, hingga seenaknya saja bisa keluar masuk untuk menjemput anak. Aku akan menjemputnya di sore hari setelah pulang dari bekerja, jawab Naun sinis. Yeon sudah mendengus di sana. Kalau begitu bolehkah aku membawanya untuk melihat Sean latihan basket? Hari ini adalah hari pertama Sean latihan, jadi aku ingin mendukungnya di sana. Terserah Oni saja, aku tidak peduli kemana Oni membawa anak ini pergi. Yang penting kembalikan dia di sore hari atau malam hari. Saat aku sudah pulang, balas Naun yang kemudian pergi meninggalkan Yeon, Sean, dan Harry begitu saja. Sean tampak sudah menggandeng tangan Harry di sana hingga membuat gadis itu terkejut. Meskipun belum berbaikan secara resmi, tapi Sean menuruti dengan baik ucapan Yeon agar tak lagi membenci Harry. Belakangan ini Taehyung menjanjikan hal rahasia pada Sean jika anak itu mau menuruti setiap ucapan Yeon. Taehyung akan segera mewujudkan keinginannya untuk memiliki seorang adik. Itu sebabnya Sean sangat antusias sekali. Ayo kita berangkat sekarang sebelum kesiangan, ajak Yeon. Apa tadi Yeri sudah sarapan? Sudah Bibiku, Yeri makan cake yang diberikan Sean kemarin malam. Terima kasih atas cake-nya, ucap Yeri dengan sopan. Bagaimana bisa Naon memperlakukan Yeri dengan kasar padahal gadis kecil ini selalu bersikap semanis ini. Yeon mulai bisa melihat sosok Donghae di dalam diri Yeri. Sudah pasti sikap manis itu turunan dari sang apa. Sama-sama anak manis, kemarin Sean yang pilihkan cake-nya, beruntung sekali Yeri menyukainya, balas Yeon. Ya Bibiku, Sean juga terima kasih. Sean menjawab dengan anggukan dan masih setia menggandeng tangan Yeri di sana. Mungkin begini rasanya jika saja anak pertama mereka tak gugur kala itu. Setiap pagi Yeon pasti akan sibuk mengantar kedua anaknya untuk pergi ke sekolah. Tapi kepergian anak pertama mereka juga menjadi bukti bahwa cinta Taehyung tidak sebatas tanggung jawab atas hadirnya anak mereka, melainkan tetap dijaga meskipun sudah banyak sekali rintangan yang datang menghalangi. Meskipun pada akhirnya mereka tetap berpisah karena hubungan yang semula terasa seperti perjuangan yang telah dimenangkan, namun pada akhirnya terasa semakin hambar dan tak lagi berwarna. Seolah-olah yang telah terjadi kemarin bukan apa-apa. Tapi beruntung Taehyung sudah bisa meraih kepercayaan Yeon untuk membuat mereka kembali berkomitmen. Hanya menunggu restu dari sang ibu untuk bisa membuat mereka kembali menjadi satu. Yeri ya, nanti siang mau ikut melihat pemain basket, Sean menawarkan. Yeri mau, balas Yeri. Ibu, nanti belikan Sean es krim rasa coklat setelah pulang dari latihan. Iya sayang, Yeri juga mau. Mau Bibiku, Yeri mau ya rasa strawberry.
Boleh, nanti kita pergi makan es krim bersama-sama, balas Yen yang ditanggapi sorakan gembira oleh Sen dan Yeri. Keduanya melangkah dengan riang menuju tempat parkir, dengan Ian yang mengikuti di belakang.